Yang jadi pertanyaan, ketika kita masih mempunyai hutang, bisa nggak sih finansial kita sehat, finansial kita itu stabil? Sebenarnya jawabannya sih bisa, kawan-kawan. Jawabannya bisa. Lalu bagaimana caranya? Nah, caranya kalian simak video ini sampai tuntas. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat zona cuan dimanapun kalian berada. Dan saya harapkan pada saat ini kalian sudah mendapatkan jalan dan dimudahkan untuk mengatasi permasalahan yang kalian hadapi sekarang dan kedepannya. Teman-teman semuanya, kali ini kita akan membahas bagaimana caranya kita itu sehat finansial walaupun kita berhutang. Hoi, ini kita di area persawahan, so agak-agak damai ya. Jadi kalau seperti ini tuh otak bisa fresh. Ya, kembali lagi teman-teman semuanya, bagaimana caranya kita itu mengatur keuangan, sehat finansial kita, dan juga kita punya angsuran atau cicilan. Walaupun punya angsuran, walaupun punya cicilan, tapi jangan sampai gali lubang tutup lubang. Oke, ini adalah caranya ya. Jadi seperti yang kita ketahui, kemarin kita sudah membahas 3 hal yang harus kita perhatikan ketika kita itu mau melakukan pinjaman ya. Ada 3 hal. Nanti untuk kalian yang belum melihat videonya, link akan kita sematkan di kolom komentar dan deskripsi, insya Allah. Jadi teman-teman semuanya, ketika kalian memutuskan untuk berhutang ya, ketika kalian memutuskan untuk berhutang, perhatikan yang namanya income kalian terlebih dahulu. Berapa sih income kalian dalam 1 bulan? Ya misalnya katakanlah 3 juta. Oke, ketika kita mendapatkan atau mempunyai income 3 juta 1 bulan, rata-rata ya, rata-rata anggap aja 3 juta. Berapa sih yang harus kita spending atau yang harus kita keluarkan untuk angsuran? Untuk mengeluarkan angsuran itu overall tidak boleh lebih dari 30% income bulanan kita. Tidak boleh lebih ya. Kalau kita tidak punya angsuran, perhitungannya adalah 80% income itu digunakan untuk keseharian, hidup sehari-hari, dan 20%-nya untuk safety fund atau tabungan atau dana cadangan. Tapi ketika kita mempunyai hutang dan harus mengangsur setiap bulannya, kita wajib memotong uang harian kita 30% lagi, kawan-kawan. Jadi misalnya katakanlah seperti ini, kita punya pendapatan seperti tadi ya, 3 juta 3 juta per bulan. Maksimal angsuran hutang yang harus kita bayar itu adalah 900. Jadi 30% dari total income kita per bulan. Dan secara global, ketika 20% dari income itu adalah 600 dikurangi 900, ada 1,5 juta. Artinya kita memotong biaya harian kita itu menjadi 1,5 juta per bulan. Permasalahan ada lagi, teman-teman semuanya. Bisa nggak sih kita itu hidup dengan anggaran 1,5 juta per bulan ketika kita mempunyai income 3 juta? Artinya makan, listrik, BBM, air, dan semuanya, 1 bulan 1 rumah itu adalah 1,5 juta. Berat ya, untuk kehidupan yang sekarang mungkin berat, walaupun itu bisa sebenarnya. Ya kalau kita mempunyai utang,
yang kita harus tahan itu adalah apa ya, kebutuhan kita, ngirit lah, serba hemat, serba irit dan lain sebagainya, karena itu konsekuensi ketika kita berhutang. Tapi pada kenyataannya bahwa ketika kita berhutang, yang kita korbankan adalah safety fund, yang kita korbankan adalah tabungan. Tabungan kita kosongi kawan-kawan semuanya, kan seperti itu. Dan akhirnya ketika semuanya sudah tidak mampu membendung untuk pembiayaan hidup, termasuk gaya hidup kita, nah disitulah letak awal dari gali lubang tutup lubang. Sebenarnya teman-teman semuanya, untuk menyehatkan finansial kita, selain seperti itu, yang kita maksimalkan adalah penambah jumlah income. Misalnya kalian bekerja dengan gaji 3 juta, gimana caranya bisa menambah? Paling tidak, kalau tidak bisa menutup angsuran per bulan, paling nggak separuh lah. Kalau dengan gaji 3 juta maksimal angsurannya kita 900, ya paling tidak kita ada tambahan 50% dari total angsuran. Itu kalau bisa, walaupun sebenarnya bisa kalau kita mau. Intinya itu. Jadi poin ketika kita memutuskan untuk berhutang, pendapatan kotor kita pembagiannya adalah 20% untuk safety fund, 30% untuk pembiayaan angsuran, dan 50% untuk daily life atau kebutuhan kita sehari-hari. Kalau kita bisa menekan seperti itu, kita bisa selamat, finansial kita bisa selamat, dan kita melewati tenor angsuran, tenor hutang itu tanpa gali lubang tutup lubang. Ya tinggal kita sendiri kawan-kawan, ya tinggal kita sendiri bagaimana willingness, keinginan kita untuk bertahan ketika kita mempunyai hutang. Makanya ketika berhutang jangan sampai berhutang untuk pembiayaan konsumtif. Mengingatkan kita semua, mengingatkan diri saya sendiri, jangan berhutang untuk konsumtif, karena itu akan membunuh kita sedikit demi sedikit, perlahan-lahan. Dan efeknya apa? Efeknya adalah di keluarga kita sendiri. Banyak sekali kisah-kisah ambruknya rumah tangga, perceraian, bahkan mungkin yang lebih miris adalah bunuh diri ketika kita terlilit hutang. Hanya hal yang sepele yang seharusnya bisa kita hindari dari awal kalau kita berhati-hati mengambil langkah. Ya itu aja teman-teman semuanya, semoga finansial kita segera sembuh, finansial kita segera sehat. Walaupun masih punya hutang, kita mulai menata sedikit demi sedikit keuangan kita, biar tidak terjadi hal-hal yang buruk dalam rumah tangga, dalam kehidupan kita ke depannya. Semoga diberikan kekuatan, kesehatan, dan kewarasan menghadapi permasalahan. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and bye-bye.